wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami Allah mengutus kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Itu maknanya, bahwa karena Nabi Muhammad membawa Islam dan Islam adalah rahmat terbesar bagi manusia, karena dengannya manusia akan mendapatkan keselamatan, maka Islam Nabi Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta ini. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahid isnani salasah. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul masyhuru bitardiri alhamdulillahil aliyyil wahidi al alimil fardil ghaniyil majidi wa afdalus salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihil abhari la siyama rafiquhu fil ghari wa hadhihi aqidatun saniyah samaituhal kharidatal bahiyah latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi takfika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubdatil fanni tafi wallaha arju fi qabulil amali wa naf'a minha thumma ghafra zalali aqsamu hukmil aqli la mahala hiyal wujubu thumma al-istihala thumma al-jawazu salithul aqsami fafhamun ihtalazzatal afhami. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan nikmat-nikmatnya, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis kebaikan, yaitu majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan dan memberikan balasan nanti di akhirat berupa pahala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita hadir dalam majelis ilmu ini, thalabul ilmi, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Kita telah baca nazam yang pertama dari kitab ini. Hari ini kita akan baca nazam yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Alhamdu utawi sekabeh puji iku lillahi ketuwe Allah. Al-aliyyi zat kang maha luhur, al-wahidi zat kang ora ana sekutu,
zat kang ora ana sekutune, al-alimi zat kang ngudanani, al-fardi zat kang ora ana sekutune, al-ghani zat kang sugih kang ora butuh maring makhluke, al-majidi zat kang agung kekuasaane. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemarin telah kita jelaskan sebagai pembuka yaitu tentang pentingnya ilmu tauhid atau yang disebut dengan ilmu kalam atau ilmu aqidah atau ilmu usuluddin. Karena kitab ini berbicara tentang ilmu tersebut, yaitu tentang ilmu tauhid. Di awal al-muallif yaitu Syekh Ahmad Ad-Dardir yang terkenal dengan Ad-Dardir, beliau menyatakan bahwa beliau adalah orang yang raji rahmatil qadir. Beliau adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita semuanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama rahmat nanti di akhirat. Rahmat keselamatan, kebahagiaan nanti di akhirat. Karena kita mengetahui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini diberikan bukan hanya kepada seorang muslim saja, tetapi diberikan kepada semua makhluknya. Semua manusia di dunia ini, apakah dia kafir ataukah muslim, mukmin atau kafir, apakah dia itu taat atau tidak taat, bermaksiat, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir, dia juga mendapatkan nikmat kehidupan, nikmat udara, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, dan seterusnya. Demikian juga orang-orang yang mukmin juga mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, yang semuanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat Allah nanti di akhirat itu hanya untuk orang yang beriman saja, hanya untuk orang yang muslim saja. Orang yang kafir, mereka akan diazab di dalam neraka, dan tidak sedikit pun mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku di dunia ini wasi'at, meluas atau akan diberikan kepada segala sesuatu. Artinya kepada siapa saja, mukmin kafir, diberikan rahmat di dunia ini, mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, ay sa'akhussuha. Rahmat itu akan aku khususkan, rahmat itu akan aku khususkan lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang beriman. Yattaqun di sini artinya alladzina yattaquna anil kufur, mereka yang menjaga diri dari kekufuran, artinya mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman nanti akan mendapatkan rahmah yang khusus di akhirat, dan rahmat itu adalah rahmat berupa terbebas dari api neraka, berupa masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga yang abadi. Hadirin hadirat rahimakumullah, rahmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia di dunia ini adalah rahmat Islam, adalah rahmat Islam. Rahmat iman, ini merupakan rahmat yang terbesar. Ketika seseorang dikatakan dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia telah mendapatkan rahmat teragung, yaitu karena dengan Islam seseorang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehingga kita sering mengatakan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmah,
bagi bagi alam semesta ini. Kenapa dikatakan Islam adalah rahmatan lil alamin? Karena dengan seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Akhirat yang abadi, yang tidak ada penghabisannya. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, mendapatkan kenikmatan yang abadi di sana. Sehingga dikatakan ini adalah rahmat yang terbesar. Dikatakan Islam adalah rahmah bagi alam semesta ini. Dan Islam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawanya. Kita mengenal Islam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka, tidaklah kami Allah mengutus kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Itu maknanya, bahwa karena Nabi Muhammad membawa Islam, dan Islam adalah rahmat terbesar bagi manusia, karena dengannya manusia akan mendapatkan keselamatan, maka Islam Nabi Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta ini. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta ini karena beliau membawa Islam, memperkenalkan Islam yang sebagai kunci penyelamat bagi umat manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan ini tidak bertentangan. Ini tidak bertentangan dengan bahwa dalam Islam ada perang. Pada zaman Nabi ada perang Badar, ada perang Uhud, dan ada perang-perang yang lainnya. Itu tidak bertentangan dengan bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Itu tidak bertentangan dengan bahwa Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta ini. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena adanya perang dalam Islam adalah dalam rangka menjadi penyebab bagi umat manusia untuk bisa mendapatkan rahmat yang terbesar ini. Sebagian ada orang raja yang zalim yang mereka menghalang-halangi umatnya, menghalang-halangi rakyatnya untuk masuk Islam. Ketika raja yang zalim, yang kafir itu diperangi sehingga terkalahkan, maka kemudian rahmat Islam semakin meluas kepada seluruh umat manusia. Maka Islam datang sebagai rahmat karena dia menyelamatkan umat manusia dari kekekalan di dalam neraka, dan sebaliknya memasukkan mereka dalam rahmat yang sesungguhnya, rahmat yang abadi, nikmat yang selama-lamanya, yaitu yang berada di dalam surga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, inilah makna bahwa Islam itu adalah rahmat. Ini adalah makna bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebagai rahmat bagi alam semesta. Bukan artinya bahwa Islam sebagai rahmat artinya menganggap bahwa semua agama itu benar. Tidak seperti itu. Tetapi Islam sebagai rahmat karena Islam bagi siapa saja yang memeluknya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, keselamatan nanti di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sering kita sebutkan, ada seseorang yang di saat peperangan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini masih kafir, orang ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, uqatilu au uslimu?" Aku langsung ikut perang saja, membela Islam, atau saya masuk Islam terlebih dahulu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aslim thumma qatil." Kamu masuklah Islam dulu, kemudian baru kamu berperanglah. Kemudian kemudian fa'aslama. Laki-laki ini kemudian dia masuk Islam, thumma qatala. Kemudian setelah masuk Islam dia langsung pergi untuk berperang. Faqutila.
kemudian dia terbunuh dalam peperangan itu. Dia belum sholat, dia belum puasa, begitu masuk Islam, kemudian dia pergi berperang. Fakutilah, dalam peperangan itu dia terbunuh. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki ini? Rasulullah bersabda, amila qalilan wa ujira katsiran. Amila qalilan wa ujira katsiran. Amila qalilan, dia beramal sedikit karena dia baru masuk Islam langsung perang. Amila qalilan, dia masih beramal sedikit dengan amal yang sedikit. Tetapi apa? Wa ujira katsiran, dan dia diberi pahala yang banyak. Kenapa demikian? Karena dia telah masuk Islam. Seandainya tadi dia tidak mendapatkan taufik, hidayah dari Allah, dia langsung membela Islam tanpa masuk Islam terlebih dahulu. Seandainya dia tidak bertanya kepada Nabi, dia tidak bertanya langsung pergi perang dan kemudian terbunuh dalam peperangan itu, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun dari pahala. Tetapi karena dia kemudian bertanya kepada Nabi dan Nabi memerintahkan dia untuk masuk Islam sebelum berperang, maka dengan Islam dia mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Dia akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan oleh al-muallif Syekh Ahmad Ad-Dardir. Beliau mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita semuanya. Kita semuanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, dengan demikian juga nanti di akhirat. Rahmat terbesar yaitu berupa Islam, semoga tetap ada pada diri kita sampai dengan akhir hayat kita. Al-Qadiri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud. Rahmatil Qadiri yang dimaksud adalah orang yang mengharap rahmat Allah. Karena Al-Qadir artinya zat yang bersifatan dengan sifat qudrah at-tammah, zat yang bersifatan dengan sifat kuasa yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat kudrahnya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, mengadakan makhluk, dan juga meniadakan makhluk. Allah Al-Qadir. Ketika disebut Rahmatil Qadir, maka yang dimaksud adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Di awal kitabnya beliau memulainya dengan membaca hamdalah. Membaca hamdalah. Dan ini adalah tradisi dari para ulama. Tradisi dari para ulama musannifin, muallifin. Mereka para ulama yang mengarang kitab selalu memulainya dengan hamdalah. Agar pertama untuk mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran itu dimulai dengan hamdalah, basmalah, kemudian hamdalah. Maka untuk iqtidaan bil kitab, dalam rangka untuk mengikuti Al-Quran, maka beliau pun memulainya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian selain itu juga ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kullu amrin zibalin la yubda'u bil hamdalah fahuwa aqta' ay qalilul barakah. Setiap perkara yang bagus yang dalam Islam itu mendapatkan perhatian secara khusus, kalau itu tidak dimulai dengan hamdalah fahuwa aqta', maka dia sedikit barokahnya. Jadi kalau sesuatu perkara perbuatan tidak diawali dengan hamdalah, maka itu akan sedikit barokahnya. Maka agar kitab ini, kata karya beliau ini, barokahnya banyak, mendapatkan banyak barokah. Barokah artinya tambahan kebaikan. Dia adalah sesuatu yang baik, agar bertambah kebaikannya, maka kemudian dimulai dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Dan terbukti bahwa
kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Ini kitab yang mubarak, kitab yang mendapatkan keberkahan. Bagaimana umat Islam mempelajari kitab ini, tidak terbayangkan bagaimana pahala yang didapatkan oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir, bahwa semua santri itu mengaji kitab beliau, belajar dengan kitab beliau, maka banyak keberkahan, kebaikan yang beliau terima dari karya beliau ini. Alhamdulillah, hamdalah. Kita tahu bahwa hamdalah artinya adalah as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari. As-sana'u bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari. As-sana'u bil lisan artinya pujian dengan lisan. Alhamdulillah itu adalah pujian dengan lisan. 'Alal jamilil ikhtiyari, terhadap al-jamil al-ikhtiyari. Ma huwal jamil al-ikhtiyari? Apa yang dimaksud dengan al-jamil al-ikhtiyari? Yaitu nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan. Ya, nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang sangat banyak, yang tidak mampu kita menghitungnya, yang bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya kepada kita. Itu namanya al-jamil al-ikhtiyari. Al-jamil artinya kebaikan, kebagusan, kenikmatan. Yang kenikmatan itu al-ikhtiyari, bukan merupakan kewajiban bagi Allah, tetapi jaiz bagi Allah. Jika Allah berkehendak, Allah memberikannya. Jika Allah tidak berkehendak untuk memberikannya, maka Allah tidak memberikannya kepada kita. Semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya kepada kita. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan mereka kelompok Mu'tazilah. Mereka kelompok Mu'tazilah meyakini bahwa Allah itu wajib hukumnya untuk memberikan kenikmatan kepada hambanya. Menurut mereka wajib bagi Allah untuk memberikan sesuatu yang aslah, sesuatu yang lebih maslahah bagi manusia, yang lebih membawa kebaikan bagi manusia. Nah, mereka mengatakan itu hukumnya wajib bagi Allah. Jadi dipaksa-paksa oleh mereka Allah untuk memberikan nikmat, memberikan sesuatu yang aslah, yang lebih maslahah bagi manusia. Berbeda dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dikatakan dalam kitab Az-Zubad, Ibnu Raslan dalam kitab Az-Zubad, beliau mengatakan wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Memberikan nikmat bagi Allah itu jaiz. Ikhtiyari, sesuatu yang jaiz. Jika Allah berkehendak, Allah menganugerahkannya. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak menganugerahkannya kepada manusia. Manusia, bahkan hidup kita ini adalah sebuah nikmat. Jika Allah berkehendak menghidupkan kita, maka kita hidup. Jika Allah berkehendak mematikannya, maka Allah mematikannya. Memberikan kesehatan adalah anugerah dari Allah, sesuatu yang tidak wajib Allah menganugerahkannya kepada kita. Jika Allah berkehendak, maka Allah membuat kita sehat. Jika Allah berkehendak, maka Allah membuat kita sakit. Dan seterusnya. Nikmat-nikmat yang kita terima semuanya adalah anugerah, fadlun minallahi ta'ala. Sesuatu yang cuma-cuma, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan memberikan hidayah Islam, memberikan hidayah berupa keimanan, memberikan taufik agar kita bisa beramal soleh, semuanya itu adalah fadlun minallah. Semuanya itu adalah nikmat yang Allah berikan secara cuma-cuma, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak wajib,
Karena memberikan nikmat kepada kita itu tidak wajib, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memberikan nikmat itu tidak wajib bagi Allah kepada kita, maka kita mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah saya hidup. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah saya bisa makan. Alhamdulillah saya bisa minum. Alhamdulillah mata saya bisa melihat. Alhamdulillah lisan saya bisa bicara. Alhamdulillah kaki saya bisa digunakan berjalan, dan seterusnya. Alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Maka kalau kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah, tidak ada suatu waktu kecuali kita mengatakan alhamdulillah. Kalau ingat, sayangnya banyak orang tidak ingat bahwa dia dalam setiap detik diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian ingat bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini adalah nikmat Allah yang paling besar dan tidak diberikan kepada sembarang orang. Nikmat bisa hadir dalam majelis ilmu ini adalah nikmat yang merupakan anugerah Allah, pemberian cuma-cuma dari Allah untuk kita, dan tidak diberikan kepada sembarang orang. Banyak orang yang sekarang tidak hadir dalam majelis ilmu, lebih banyak bahkan daripada yang hadir dalam majelis ilmu. Maka kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima anugerah ini. Anugerah berupa nikmat yang sungguh luar biasa, sangat besarnya. Jika kita ingat ini adalah anugerah Allah, mungkin lisan kita akan mengatakan alhamdulillah. Setiap waktu sambil ngaji mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, saya kok bisa ngaji, alhamdulillah. Dan seterusnya. Kenapa? Ini adalah anugerah Allah, al-jamil al-ikhtiyari. Sebuah kenikmatan yang Allah berikan secara cuma-cuma, bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya, tetapi Allah memilih kita untuk mendapatkan nikmat tersebut. Maka tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, seperti inilah sebagian kiai, sebagian ulama lisannya selalu basah dengan ucapan alhamdulillah. Itu karena beliau selalu ingat atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat yang sangat banyak, tetapi terkadang kita lupa bahwa itu adalah fadlun minallah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita syukuri. Hadirin hadirat rahimakumullah, meskipun mengucapkan alhamdulillah itu bukan sesuatu yang wajib, karena itu adalah sebuah bentuk syukur, tetapi yang disebut dengan asyukrul mandub, syukur yang disunnahkan. Karena asyukrul wajib, syukur yang diwajibkan, itu bukan dengan mengatakan alhamdulillah. Tetapi syukur yang diwajibkan adalah dengan ada musti'malin ni'mah fi ma'siyatillah, yaitu dengan tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu yang syukur yang wajib itu. Allah memberikan kesehatan kepada kita, tidak kita gunakan kesehatan ini untuk bermaksiat. Allah memberikan nikmat mata, bisa melihat, maka tidak kita gunakan untuk melihat yang maksiat. Allah memberikan nikmat lisan untuk bisa berbicara, maka kita tidak gunakan lisan ini untuk berbicara yang maksiat. Allah memberikan nikmat telinga untuk mendengar, tidak kita gunakan telinga ini untuk bermaksiat kepada Allah. Itu yang namanya syukur yang wajib, asyukrul wajib. Tetapi disunnahkan bagi kita, dianjurkan, disyariatkan kita untuk dalam menerima nikmat Allah ini untuk memuji Allah, untuk zikrullah, untuk berzikir, untuk mengatakan alhamdulillah, 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 dan seterusnya.
Kita memperbanyak zikir. Dengan zikir itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Bahkan kita nggak bisa menghitungnya. Al-Quran juga sudah sudah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya. Kalau kita bisa menghitungnya dengan jari, artinya masih sedikit. Tetapi kita nggak bisa menghitungnya karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipikir-pikir, kalau seseorang mau merenung, kalau seseorang mau berpikir tentang apa yang telah didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti yang tadi kita katakan, tidak henti-hentinya dia mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam nazam ini, di awal kitab ini, al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Dardir, beliau menyebutkan nama-nama Allah. Beliau menyebutkan nama-nama Allah yang dikenal dengan al-asma al-husna. Al-asma ad-dallah alal kamal. Al-asma'ul husna artinya al-asma ad-dallatu alal kamal, yaitu nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Jadi al-asma'ul husna artinya nama-nama Allah yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Semua nama-nama Allah itu menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau al-muallif menyebutkan beberapa nama-nama Allah. Di antaranya yang pertama lafzul jalalah Allah, alhamdulillah. Lafzul jalalah Allah. Ini adalah al-ismul a'zam, nama Allah yang agung, yang maknanya Allah artinya adalah ismun lidzatil muqaddas, nama bagi zat yang maha suci yang tidak serupa dengan makhluknya. Atau Allah artinya adalah zat yang memiliki sifat ketuhanan, man lahul ilahiyah, zat yang memiliki sifat ketuhanan, al-ilahiyah. Sifat ketuhanan itu apa? Sifat ketuhanan adalah sifat yaitu sifat kekuasaan untuk menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada. Itu namanya apa? Sifat ketuhanan. Jadi man lahu al-ilahiyah. Allah maknanya man lahul ilahiyah, zat yang memiliki sifat ketuhanan. Apa artinya al-ilahiyah? Yaitu sifat al-qudrah, sifat kemampuan al-qudrah, kemampuan atau kekuasaan untuk menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada. Itu namanya al-ilahiyah. Al-qudrah ala al-ikhtira', kekuasaan untuk menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada. Itulah yang dimaksud dengan sifat al-ilahiyah. Sehingga dahulu pernah kita sampaikan, sebagian ulama seperti al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Imamul Huda, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ketika memaknai la ilaha illallah dimaknai la khaliqa illallah. Karena al-ilahiyah artinya adalah al-qudrah alal-ikhtira', yaitu kekuasaan untuk menciptakan dari tiada menjadi ada. Ini tidak kita jelaskan secara panjang lebar karena sudah kita jelaskan dalam pelajaran sebelumnya. Kemudian al-aliyyi, Allah adalah al-ali. Al-ali di sini bukan artinya zat yang berada di tempat yang tinggi atau zat yang berada di atas. Karena secara bahasa makna dasarnya itu dikatakan al-ali artinya yang maha tinggi.
Nah, yang tinggi di sini bukan tinggi dari sisi tempatnya atau dari sisi arahnya. Bukan artinya bahwa Allah itu berada di atas langit. Bukan artinya Allah itu berada di atas arsy. Bukan artinya Allah itu berada di tempat yang sangat tinggi sekali. Bukan artinya seperti itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita yakini, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Maka Allah tidak dikatakan berada pada suatu tempat tertentu. Tidak boleh juga dikatakan Allah berada di arah tertentu. Tidak boleh dikatakan Allah berada di tempat yang rendah. Juga tidak boleh dikatakan Allah berada di tempat yang tinggi. Tidak boleh dikatakan Allah itu di atas, Allah di bawah, Allah di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Karena berada pada arah adalah sifat makhluk, dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Berada pada tempat, apakah tempatnya tinggi atau tempatnya rendah, adalah sifat makhluk, dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Lalu apa makna nama Allah Al-Ali? Allahul Aliyyu. Al-Aliyyu artinya adalah zat yang disucikan dari setiap sifat naqs, sifat yang tidak layak bagi Allah. Al-Ali artinya zat yang disucikan, al-munazzahu anin naqs, yaitu zat yang disucikan dari sifat kurang. Sifat kurang, naqs. Sifat kurang itu apa artinya? Ma la yaliqu billah, sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi dalam kitab-kitab para ulama, dalam kitab tauhid, apabila kita menemukan lafadz naqs, bahwa Allah itu tidak disifati dengan sifat naqs, bahwa para nabi itu tidak disifati dengan sifat naqs, sifat kurang. Apa maknanya sifat naqs? Sifat kurang itu artinya ma la yaliqu billah, sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu layak bagi manusia, tetapi jika itu tidak layak bagi Allah, maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat tersebut. Jadi Allah Al-Aliyyu artinya Allah adalah zat yang disucikan dari sifat naqs, yaitu sifat yang tidak layak bagi manusia, bagi Allah. Dan sifat makhluk adalah semuanya tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia semuanya sifat naqs bagi Allah. Saya ulangi lagi, sifat manusia semuanya adalah sifat naqs bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak boleh Allah disifati dengan sifat manusia. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Wa man wasafallaha, barang siapa yang mensifati Allah dengan satu sifat saja, min ma'anil bashari, dari sifat-sifat manusia, satu saja seseorang mensifati Allah dengan sifat manusia, faqad kafara, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena sifatul bashar, sifat manusia adalah sifat naqs bagi Allah, sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak boleh Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut. Karena sifat-sifat manusia, sifat-sifat makhluk, semuanya hadisah, semuanya bermula, berakhiran, berubah-ubah. Dan sifat yang seperti itu tidak layak bagi Allah, karena sifatullah azaliyatun abadiyatun la tataghayyaru. Sifat yang azaliyah, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, serta tidak berubah-ubah. Dalam Al-Quran disebutkan walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah sifat yang al-a'la. Al-a'la, apa artinya sifat al-a'la? Al-matsalul a'la artinya sifat yang tidak seperti sifat makhluknya. Artinya sifat yang yang bukan sifat naqs, sifat yang menunjukkan
kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat naqs, bukan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya al-wahidi. Allah wahidun. Ini sering kita jelaskan bahwa Allah wahid artinya alladzi la syarikalah. Allahu wahidun artinya Allah la syarikalah. Allah adalah zat yang tidak ada sekutu baginya. Ketika kita mengatakan Allah wahid, artinya bukan satu dari segi bilangan. Artinya bukan satu dari segi bilangan. Artinya dia kebalikan dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bukan. Kenapa? Karena bilangan satu itu bisa dibagi-bagi. Misalnya kitab ini 1. Nah, kitab ini bilangannya 1. Maka bilangan 1 ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4 dan seterusnya. Padahal kita mengetahui sesuatu yang bisa dibagi namanya apa? Namanya jisim. Sesuatu yang bisa dibagi-bagi namanya apa? Jisim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Sehingga ketika dikatakan Allah wahid artinya bukan Allah bilangannya 1, tetapi artinya Allah itu tidak ada sekutu baginya. Allah itu tidak ada serupa baginya. Artinya Allah itu tidak ada bandingannya. Artinya Allah itu tiada ada duanya. Itu makna wahid. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wallahu wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarika lahu. Wallahu wahidun. Allah itu wahid, la min tariqil adadi, tidak dari jalan bilangan. Walakin min tariqi annahu, tetapi dari jalan bahwasanya Allah la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu esa, artinya Allah itu tidak ada sekutu baginya. Ketika kita mengatakan Allah itu wahid, artinya Allah itu tidak ada duanya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menandinginya. Itulah makna wahid ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam yang sudah sering kita hafal, wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian adalah ilahu wahid, Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Alimi, nama Allah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Dardir berikutnya adalah Al-Alim. Artinya bahwasanya Allah adalah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu dengan ilmunya yang azali abadi, yang tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Dengan ilmunya yang azali abadi, Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang di bumi maupun yang di langit. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin berhembus, Allah mengetahuinya. Daun jatuh, Allah mengetahuinya. Air hujan menetes, Allah mengetahuinya. Kalian berkedip, Allah mengetahuinya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, maka Allah mengetahuinya. Apa yang terdetak dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Bagaimana tidak mengetahuinya, sedangkan Dia adalah penciptanya. Dia yang menciptakan detak jantung,
Dia yang menciptakan detik hati, Dia yang menciptakan kedipan mata, Dia yang menciptakan jatuhnya dedaunan, Dia yang menciptakan jatuhnya air hujan. Dia yang menciptakan, maka Dia mengetahui semuanya. Sangat berbeda dengan makhluknya yang hanya mengetahui sedikit sekali dari sesuatu, itu pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan kepada kita. Allah memberikan anugerah mata untuk bisa melihat, telinga untuk bisa mendengar, perasa untuk kita bisa merasakan sesuatu. Dengan itu kita mengetahui sebagian kecil dari sesuatu yang terjadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-alim, dalam Al-Quran sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu alim. Dalam diantaranya wallahu sami'un alim, ahata bikulli syai'in ilma, wa huwa bikulli syai'in alim, dan seterusnya. Banyak sekali ayat maupun hadis yang menunjukkan bahwa di antara nama-nama Allah adalah Al-Alim atau Al-Alim. Al-Alim dan Al-Alim, keduanya adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Fardi. Al-Fardi juga di antara nama Allah. Tetapi Al-Fardi di sini maknanya sama dengan Al-Wahid. Para ulama mengatakan makna Al-Fard, nama Allah Al-Fard, Al-Fardus Samad, Al-Fardu adalah nama Allah, maknanya sama dengan Al-Wahid. Berarti Al-Fardu artinya adalah Alladzi la syarikalah, zat yang tidak ada sekutu baginya, baik zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Zatullah itu wahidun, artinya zat Allah tidak serupa dengan zat makhluknya. Sifatullah itu juga tidak serupa dengan sifat makhluknya, wahidah. Zatullah wahid, sifatullah wahidah, kemudian fi'lullah wahid, artinya perbuatan Allah juga tidak serupa dengan perbuatan makhluknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta perbuatan makhluknya. Kemudian yang berikutnya, nama Allah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir adalah Al-Ghani. Al-Ghani artinya yang maha kaya. Kaya itu artinya tidak butuh kepada yang lain. Al-Ghani artinya Allah adalah zat yang tidak membutuhkan kepada lainnya. Allah yang menciptakan manusia sama sekali nggak butuh sama manusia. Allah yang menciptakan malaikat sama sekali tidak butuh kepada malaikat. Allah yang menciptakan langit tidak butuh sama sekali kepada langit. Allah yang menciptakan bumi sama sekali Allah tidak membutuhkan kepada bumi. Allah yang menciptakan arasy, Allah sama sekali tidak butuh sama arasy. Allah yang menciptakan tempat, Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada tempat. Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah tidak membutuhkan kepada alam semesta ini. Allahul Ghani, Allahul Ghaniyyu, Allah adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan kepada makhluknya. Ketika sebagian manusia di dunia ini dikatakan dia ghaniyun, hadar rajulun ghani, laki-laki ini adalah orang yang kaya, artinya bukan tidak butuh kepada makhluknya. Berbeda ketika dinisbatkan kepada makhluk, karena nggak ada manusia yang tidak butuh kepada selainnya. Semua manusia membutuhkan, bahkan manusia itu ada, dia membutuhkan kepada yang mengadakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaya-kayanya orang, misalnya duitnya banyak sekali, maka dia butuh kepada yang lainnya. Meskipun tanahnya misalnya berapa ratus atau juta hektar, maka dia butuh kepada selainnya. Tidak ada manusia yang nggak butuh kepada selainnya. Orang kaya raya, dia butuh kepada petani yang menanamkan padi untuknya. Dia membutuhkan
tukang jahit yang menjahitkan pakaian untuknya. Dia membutuhkan pak tukang untuk membangun istananya. Nggak ada manusia yang dia tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Tidak ada makhluk yang tidak butuh kepada selainnya. Hanya Allah Al-Khaliq yang tidak butuh kepada sedikit pun dari makhluknya. Allah tidak membutuhkan kepada apapun, kepada apapun selainnya. Sehingga dikatakan bahwa Allah Al-Ghani wa antumul fuqara, sedangkan kalian makhluk semuanya itu adalah orang-orang atau yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam ayat yang lain disebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Bagi Allah apa yang ada di bumi ini dan apa yang ada di langit. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah benar-benar dia adalah zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan kepada makhluknya. Yang terakhir, Al-Majidi. Nama Allah yang disebutkan yang terakhir oleh muallif Syekh Ahmad Ad-Dardir adalah Al-Majid. Al-Majidu. Apa artinya Al-Majidu? Al-Majid di sini artinya adalah zat, sama maknanya dengan Al-Azim, yaitu zat yang maha agung kekuasaannya. Jadi Al-Majidu artinya sama dengan nama Allah Al-Azim, yaitu zat yang maha agung kekuasaannya. Bukan agung bentuknya, karena Allah tidak memiliki bentuk atau ukuran. Ketika dikatakan Allah itu maha agung, artinya adalah maha agung kekuasaannya. Karena semua makhluk ini dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama ada yang memaknai Al-Majidu artinya adalah Al-Karim, sama dengan Al-Karim. Al-Karim artinya adalah zat yang luas pemberiannya kepada makhluk. Jadi di sini para ulama sebagian mengatakan Al-Majidu artinya adalah Al-Azim, dan sebagian ulama mengatakan Al-Majidu itu maknanya adalah Al-Karim. Al-Azim artinya yang maha agung kekuasaannya, sementara Al-Karim zat yang sangat luas pemberiannya terhadap makhluk. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Nazam yang kedua, yaitu muallif memulainya dengan bacaan hamdalah sebagai pembuka kitab agar lebih barokah, lebih bertambah kebaikannya, keberkahan dari kitab yang beliau karang ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, masih muqaddimah dari Syekh Ahmad Dardir dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.